pagi. Perkenalkan, saya Floren Adelina Sipangkar, mahasiswi D3 Kesekretariatan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara dengan NIM 172103030. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang public relation, salah satu syarat untuk menyelesaikan mata kuliah praktek kesekretariatan. Poin yang pertama adalah pengertian public relation. Public relation adalah sebagai jembatan antara perusahaan atau organisasi dengan publiknya, terutama tercapainya mutual understanding atau saling pengertian antara perusahaan. Pengertian lain dari public relation adalah fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan baik dan bermanfaat antara organisasi dengan publik yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi tersebut. Jadi, public relation itu merupakan kedudukan dalam suatu perusahaan atau organisasi sebagai penghubung antar perusahaan atau organisasi dengan publiknya. Poin yang kedua adalah tujuan public relation. Tujuan utama dari public relation adalah mempengaruhi perilaku orang secara individu maupun kelompok. Tujuan lain, yang pertama, menumbuh kembangkan citra perusahaan yang positif untuk publik eksternal atau masyarakat dan konsumen. Yang kedua, mendorong tercapainya saling pengertian antara publik sasaran dengan perusahaan. Yang ketiga, mengembangkan sinergi fungsi pemasaran dengan public relation. Yang keempat, efektif dalam membangun pengenalan merek dan pengetahuan merek. Poin yang ketiga adalah manfaat public relation. Yang pertama, membuat organisasi bersikap responsif terhadap kepentingan publik dan kontribusinya terhadap sistem informasi publik yang amat penting bagi masyarakat dan kelangsungan hidup organisasi. Yang kedua, membantu organisasi untuk mengantisipasi dan merespon opini publik. Poin yang keempat adalah contoh dari public relation. Ada beberapa contoh dari public relation. Yang pertama, menjalankan program terencana dan berkesinambungan sebagai bagian dari manajemen organisasi. Yang kedua, berurusan dengan hubungan antara organisasi dengan publiknya. Yang ketiga, memantau pengetahuan, pendapat, sikap dan perilaku di dalam dan luar organisasi. Yang keempat, menganalisis pengaruh kebijakan, prosedur dan tindakan pada publik. Yang kelima, menyesuaikan kebijakan, aturan dan tindakan yang dipandang menimbulkan konflik dengan kepentingan publik dan keberadaan perusahaan. Poin yang kelima atau yang terakhir adalah pentingnya public relation bagi seorang sekretaris. Public relation sangat wajib dimiliki oleh seorang sekretaris guna menghadapi perannya sebagai figur public relation atau pejabat humas di mata masyarakat, yaitu kemahiran sekretaris untuk menghadapi atau menjadi citra perusahaan baik di pihak internal maupun eksternal, karena sekretaris mempunyai peran yang strategis sebagai salah satu sumber informasi bagi para pengambil keputusan. Demikian penjelasan public relation dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.